Apa yang saudara miliki saat ini? Ya, apa? Apa yang saudara miliki saat ini? Waktu, apalagi? Saudara saat ini dikasih waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Saat ini Anda masih diizinkan bertemu dengan orang-orang yang saudara cintai. Saat ini saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saudara masih bisa memberi. Saat ini saudara menikmati apa yang saudara nikmati walaupun itu bukan milik saudara. Saat ini saudara masih bisa senyum. Saat ini saudara masih bisa menyanyi dan menyembah Tuhan. Saat ini banyak yang saudara miliki saat ini. Tapi saat ini bisa saja terlupakan gara-gara Anda memikirkan dulu atau nanti. Maka sadarilah ini saudara, apa yang dikatakan oleh buku itu, masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum tiba. Jadi yang kita miliki hanyalah saat ini. Saat kita memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, kita kehilangan satu-satunya momen yang nyata yang Anda miliki hari ini. Maka fokuslah pada hari ini. Pikirkan mengenai hari ini. Bagaimana nanti kalau jika pergi dengan orang yang lain, itu urusan lain. Nikmati apa yang ada di depan mata. Aduh Bapak, kapan saya bisa makan enak? Makan apa yang ada di depan mata saudara. Di meja ada apa pagi hari ini? Nasi, kangkung, sambal, tempe. Haleluya. Ya kan? Aduh dulu saya suka waktu di tanah perjanjian atau waktu di Mesir saya makan daging, saya makan anggur, saya makan. Itu dulu waktu di Mesir, mau pulang ke sana. Umat Israel suka bersungut-sungut dan akibat bersungut-sungut kehilangan tanah perjanjian. Gara-gara Anda selalu mikirin dulu, Anda lupa menikmati hari ini, Anda kehilangan masa depan. Waspadalah. Pelajaran yang kedua. Buku ini bagus saudara. Saudara bisa beli, tapi karena sudah mendengar tidak perlu beli lagi. Ya. Anda bukan pikiran Anda. Katakan 1, 2, 3. Pikiran Anda adalah alat yang bisa Anda gunakan, tetapi itu bukanlah siapa Anda yang sebenarnya. Anda adalah pengamat pikiran Anda. Dan Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda bereaksi terhadap pikiran Anda. Wah, saya ini lahir jadi pecundang Bapak. Saya ini memang ditakdirkan untuk gagal. Ibu saya seringkali bilang begini, kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu akan selalu gagal. Kamu ini bukan siapa-siapa. Dan saudara percaya. Padahal saudara, tidak seperti apa yang Anda pikirkan. Dengar baik-baik. Anda tidak seperti yang Anda pikirkan. Jangan pikir karena Anda miskin, kemudian saudara akan miskin selamanya. Jangan pikir karena Anda pernah gagal, berarti Anda akan gagal selamanya. Jangan pikir Anda susah hari ini, berarti Anda akan susah selamanya. Jadi jangan percaya 100% pikiran saudara. Saudara yang lagi galau, saudara yang lagi gagal hari ini kemudian mengatakan sudah gagal sudah. Kemudian saudara nyanyi cukup sekali. Ya, kegagalan cinta, selamanya Anda akan gagal. Kemudian Anda mengklaim dirimu sendiri, saya pecundang. Salah konsep. Amin. Amin. Jangan juga saudara pikir, weh saya hebat hari ini. Saya sudah bisa melakukan begini-begini. Tidak selamanya Anda jangan jadi seperti itu. Maka saudara-saudara, jangan terlalu percaya apa yang ada di pikiran. Percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yaitu kebenaran firman. Karena hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan firman. Siapa bilang saya ini useless? Siapa bilang saya ini tidak berguna? Siapa bilang? Nah, hati-hati dengan pikiran Anda. Apa yang ada di pikiran tidak selalu benar. Amin. Ingatkan teman saudara, apa yang ada di pikiranmu tidak selalu benar. Ketiga, rahasia ketiga ini bagus sekali. Terima apa adanya.
Semua bilang, terima apa adanya. Ulangi lagi. Perlawanan terhadap momen saat ini menciptakan penderitaan. Ketika kita menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan batin. Terima apa adanya saat ini. Terimalah kenyataan maksudnya. Apa yang tidak bisa diubah, jangan berusaha untuk diubah. Jelas? Jelas? Kenyataan bahwa saudara lagi diputus, atau ditinggal selingkuh, atau saudara dikhianati oleh pasangan, ini fakta. Fakta bahwa Anda sekarang ini diizinkan menderita, itu bagian dari hidup. Mau diapakan? Mau ditolak? Tidak bisa. Saya selalu pakai ilustrasi ini. Fakta bahwa Anda saat ini sedang mengalami kesulitan karena ketipu. Ada orang yang ngirim hoak, katanya saudara minta pulsa, kemudian dia menguras rekening saudara. Mau apa? Edi mau apa? Mau melawan, mencari orang itu? Tidak bakalan ketemu. Lapor polisi bilang mengatakan susah dilacak Pak. Mau apa? Ya jadi pelajaran, terima kan? Terima. Fakta bahwa suatu saat saudara akan ditinggalkan oleh orang tua Anda karena dia dipanggil duluan. Fakta bahwa saudara akan kehilangan HP. Fakta bahwa hari ini mungkin saudara lagi sakit. Fakta bahwa Anda lahir dalam situasi yang mengenaskan, terima. Sebab kalau Anda tidak bisa menerima, saudara tidak bisa menerima kenyataan. Melawan kenyataan itu menghasilkan penderitaan. Amin. Haleluya. Kita harus terima apa adanya. Saya lagi menerima apa adanya dengan rambut saya ini, saudara. Ternyata sudah banyak ubannya. Mau apa? Mau cari dukun untuk menghitamkan rambut? Keluar duit. Tidak ada yang gratis, ya kan? Kalau saya beli semir tiap minggu saya semir rambut saya supaya hitam, nanti kan balik lagi. Nah daripada uang saya habis, terima, syukuri rambut putih. Bukankah rambut putih bukti bahwa saudara ini punya banyak pengalaman? Ya. Maka Pak Ganjar itu banyak pengalamannya dia. Maka saya akan pilih dia. Ya. Beda tidak masalah, ya kan? Beda tidak masalah. Bu Lydia mau pilih yang lain tidak masalah Bu Lydia. Kita tetap bersahabat. Ya. Kau pilih Pak Yusafat tidak jadi masalah. Ya kan? Ya kan? Jadi saudara, dalam hidup ini belajar menerima kenyataan. Semua nyanyikan kur lagu ini. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan di hidup ini, melakukan yang Senyumlah kepada dirimu sendiri sekarang. Senyumlah kepada dirimu sendiri. Terimalah kenyataan yang ada. Amin. Mungkin boleh diajak keluar dulu. Ya. Oke. Senyum kepada dirimu sendiri. Amin. Amin. Kalau setelah itu senyumi temanmu dan bilang terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Amin. Yang keempat agak sulit. Yang keempat ini agak sulit. Ya. Mari kita baca yang keempat. Lepaskan ego Anda. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Ada bilang di mana ada keangkuhan, di situ ada pertengkaran. Keangkuhan itu sumbernya ego. Di mana ada ego, di situ ada pertengkaran. Maka untuk menikmati hari ini, saudara-saudara harus ada yang mengalah. Mengalah tidak berarti Anda kalah. Mengalah tidak berarti Anda salah. Mengalah tidak selalu membawa musibah. Maka jangan pernah saudara gara-gara ego saudara mengorbankan yang lain-lain dalam hidup ini. Ego adalah perasaan palsu tentang diri yang terus-menerus mencari perhatian dan persetujuan.
Apa itu ego? Saya yang paling layak dihormati di sini. Jadi kalau kau ketemu saya tidak tunduk begini, saya pecat kamu. Siapa yang bilang bahwa Anda paling layak dihormati? Perasaan palsu. Semua orang layak untuk dihormati, bukan hanya Anda. Oh, saya paling berhak di sini, Pak. Saya yang paling baik di sini. Saya yang paling rohani di sini. Saya yang paling pintar. Semua yang lain-lain kafir semua misalkan aja. Itu semua adalah ego. Yang namanya ego adalah perasaan palsu. Waspadai dengan perasaan palsu. Ini menarik. Ketika kita melepaskan ego kita, kita dapat mengalami sifat sejati kita, yaitu cinta dan kesadaran. Rasul Paulus mengatakan, belajarlah mementingkan orang lain. Janganlah hendaknya kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Ada ayatnya juga. Saudara-saudara, orang-orang yang egois tidak akan pernah bahagia. Karena orang-orang yang egois, dia hidup dalam kepalsuan. Dia anggap dirinya paling pintar. Yang lain bodoh semua. Oleh karena itu, saudara, orang yang seperti ini menuntut banyak penghargaan. Minta dihargai, minta dihormati. Saya diberkati oleh orang kaya yang diwawancari dalam televisi. Dia walaupun orang yang sangat kaya raya, tapi dia tidak mau beli mobil mewah. Kenapa? Karena kalau dia bawa mobil mewah, nanti egonya akan muncul. Nanti orang mengharapkan kalau turun dari mobil, orang akan tunduk, hormat kepada kita. Waktu masuk restoran dihormati oleh orang. Saudara, jadilah dirimu sendiri. Saudara, jangan pernah tersinggung gara-gara orang tidak menghormati saudara. Jangan pernah tersinggung gara-gara orang tidak memuji saudara. Jangan pernah tersinggung gara-gara tidak dikasih penghargaan. Jangan pernah tersinggung. Jadilah dirimu sendiri. Amin. Aku lahir telanjang. Aku kembali dengan... Ulangi lagi, saya mau memastikan saudara paham ayat ini. 1, 2, 3. Jadi yang Anda pakai ini dari siapa? Yang saudara miliki dari mana? Sertifikat rumah itu datang dari mana? Sertifikat mobil dari mana? Nah, kalau Anda masih diizinkan pegang itu karena kasih karunia Tuhan. Karena besok mungkin pindah tangan. Ya kan? Sertifikat motor BPKB saudara suatu saat pindah tangan. Mau apa? Dan waktu Anda pulang, motor mobil tidak akan dikubur bersama dengan saudara. Kasihan kuburannya, yang gali kuburan juga nanti setengah mati. Iya kan? Bayangkan saudara pulang mau dibawa semua, rumah dibawa, mobil dibawa. Taman mumbul habis untuk saudara sendiri. Kita lahir telanjang, kita kembali dengan telanjang. Maka yang ada, yang sekarang ada ini, sadarilah kita hanya pengelola semata-mata. Ini hanya titipan dari Tuhan. Kesadaran ini membuat kita tidak akan sulit untuk berbagi dalam hidup ini. Dan tidak sulit ketika orang menolak kita. Karena memang kita tidak perlu mencari penghargaan dari apa yang kita miliki. Karena yang kita miliki itu titipan. Jelas ya? Luar biasa ini pelajaran. Berikutnya. Nomor 5. Hadir dalam hubungan Anda. Ketika dapat terhubung dengan mereka pada tingkat yang lebih dalam, kita juga dapat menyelesaikan konflik dengan lebih mudah dan menciptakan hubungan yang lebih penuh kasih sayang. Nomor 5 ini bagus sekali, saudara. Saya suka. Be present in your relationship. Belajar menghargai hubungan. Jadi kalau sedang ngomong dengan orang, hadirlah di situ dengan pikiranmu. Jangan lagi ngomong dengan orang, pikirannya nanti ada di timur tengah sana. Saudara lagi ngomong deal bisnis sama orang, saudara mikirin bagaimana nanti kambing saya yang ada di lapangan sana. Itu artinya Anda tidak hadir dalam hubungan. Jadi saudara, ini belajar kita semua, ini tidak mudah. Tapi belajar kalau mau menikmati hari ini, nikmati apa yang ada, termasuk pasangan Anda. Iya kan?
Ada ayat yang mengatakan, nikmatilah istri yang kau nikahi dari masa mudamu. Nikmati dia. Suami-suami, nikmatilah istrimu yang engkau nikahi dari masa mudamu. Ayatnya tidak bilang nikahi istri mudamu. Nikahi istri yang kau nikmati istri yang kau nikahi dari masa mudamu. Artinya apa? Nikmati apa yang Anda miliki sekarang. Be present. Hadir sekarang. Wah, luar biasa. Saya suka dengan orang yang kalau lagi makan selesai berdoa, dia campur dulu. Ya kadang-kadang dia campur, kemudian waktu makan dia nikmati makanan, ya kan? Tidak seperti saya yang makan dalam waktu 3 detik langsung selesai. Ada orang-orang yang makan cepat-cepat supaya selesai. Dia tidak bisa menikmati makanan. Nikmati makanan. Apa yang Anda ada di depan mata saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya apa? Nikmati berkat-berkat Tuhan yang ada di depan mata saudara. Haleluya. Saya mendengar kemarin dapat bantuan nasi. Ya kan? Ada orang memberi nasi berapa? Ya, 2 plastik besar ya, nasi masih enak ya. 2 plastik nasi disumbangkan ke Mercy Indonesia. Sehingga saya bilang sama anak-anak, kau boleh makan 5 kali tambah, 3 kali tambah. Ya, nikmati apa yang ada di depan mata. Amin. Ya, kalau sampai kurang lauk tidak masalah. Ya. Amin. Nikmati. Berikutnya, ini pelajaran yang luar biasa. Nomor berapa? Find joy in simple things. Nomor 6. Ayo kita hafalkan. Temukan kegembiraan dalam hal-hal yang sederhana. 1, 2, 3. Temukan hal yang sederhana. Saudara-saudara, apa yang ada yang saudara miliki? Kalau masih tidur di atas tempat tidur hanya dengan galar, dengan tikar, nikmati. Nikmati tidur di atas tikar. Haleluya, saya pernah mengalami, saudara pernah mengalami. Pernah makan dengan garam? Tidak ada yang lain-lain? Luar biasa. Saudara-saudara, saya pernah mendengar dulu Pak Samuel dulu pernah makan rendang kayu. Kayu dimasak jadi rendang dengan bubur rendang. Saudara bisa kalau lagi kekurangan bikin kerupuk rambak dari sepatu saudara. Nikmati apa yang Anda sekarang miliki. Iya kan? Saudara-saudara, kalau sudah kehabisan uang, jalan ke belakang. Itu ada kebun. Ya, apapun yang tumbuh hijau saudara bisa masak. Apapun yang merayap dan masih bisa hidup saudara bisa masak. Bahkan yang merayap di dinding pun saudara bisa nikmati. Nikmati hari ini apa yang Anda bisa nikmati. Haleluya. Amin. Saya suka ini bagian ini. Orang-orang yang tidak menunda. Waduh. Kalau nanti saya sudah gajinya lebih dari 10 juta. Saya mau makan steak. Ya kan? Nanti kalau saya sudah punya uang mungkin gaji 25 juta. Saya mau piknik ke Dili, Timor Leste. Atau saudara mau pergi ke Singapura. Nggak usah nunggu sampai gaji 25 juta. Iya kan? Berapapun gajimu sisihkan, nikmati, piknik ke Pantai Kuta sana. Ya kan, saudara bisa pergi ke Pantai Kuta pakai baju seperti turis, ya kan? Bertingkah seperti turis seolah-olah saudara turis dari Australia, ya kan? Nikmati hari itu, be present. Amin. Haleluya. Jadi Elias kok bisa seperti turis Australia, ngomong di sana bahasa Inggris sama tukang sapu, sama tukang tato. Kemudian kau nikmati minum, ya kan? Tiduran pakai handuk berjemur setengah hari sampai kulitmu tambah hitam lagi. Ya, nikmati hidup ini. Be present. Nikmati apa yang bisa Anda nikmati. Pelajaran yang luar biasa. Bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Untuk bahagia tidak mesti harus mewah. Bahagia tidak harus mahal. Bahagia itu pikiran yang sudah diseleksi atau saudara memilih pikiran. Saudara bisa bahagia dengan nasi dan garam, saudara bisa bahagia. Saudara bisa pesta dengan nasi dan garam. Tambah daging ayam,
ya kan? Tambah yang lain-lain. Saudara bisa bahagia. Amin. Temukan kegembiraan dalam hal-hal yang sederhana. Saat ini penuh keindahan dan kegembiraan. Jika kita meluangkan waktu untuk memperhatikannya. Ketika kita menghargai hal-hal kecil, kita akan lebih bahagia dan puas. Hargai. Tidak usah menuntut terlalu banyak dalam hidup. Ya kan? Nanti kalau sudah punya rumah sendiri baru saya akan menikmati hidup ini. Telat. Belum punya rumah, sudah pindah ke rumah sana, di rumah kekekalan sana. Ya kan? Nanti kalau saya sudah punya suami, baru saya akan bahagia, bangga pulang ke rumah. Tidak usah pulang ke rumah dengan menunggu ada suami. Anda bisa pulang sekarang tanpa suami. Dan orang tidak mau peduli saudara punya suami atau tidak suami. Nomor 7. Hiduplah pada, ulangi lagi. Ketika kita hadir sepenuhnya, kita dapat mengalami hidup sepenuhnya. Kita juga lebih cenderung membuat pilihan bijak dan menciptakan kehidupan yang kita cintai. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, live in the present moment. Hiduplah. Hiduplah sekarang ini, hidupi hari ini. Anda lagi ngapain hari ini? Dengar firman, semangat dengar firman. Sebentar lagi saudara bekerja, nikmati pekerjaan saudara, presence, hadir di situ. Jangan saudara lagi ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan, pikirannya nanti kalau sampai saya ini dapat saham saya naik atau saya baru taruhan di judi online kalau saya nanti. Saudara tidak bisa bekerja hari ini karena pikirannya besok. Pikirannya mengembara kemana-mana. Be present. Hadirlah pada kehidupan Anda saat ini. Pernah ketemu dengan orang yang pikirannya nanti? Kadang-kadang dia senyum sendiri, ketawa sendiri di jalan-jalan. Karena dia punya dunianya sendiri, bukan dunia yang nyata. Be present artinya hadirlah saat ini dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Mumpung masih hidup, nanti kalau sudah dipisahkan antara roh dan jiwamu, serta ragamu terpisah, Anda tidak bisa lagi menikmati hari ini. 8. Mari kita akan baca, 1, 2, 3. Meditasi adalah alat yang ampuh untuk hidup di saat ini. Meditasi membantu kita menenangkan pikiran dan fokus pada momen saat ini. Ini adalah praktek yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dan merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Doa itu menolong saudara untuk berfokus pada hari ini. Ya kan? Makanya di dalam doa saudara kan diajari. Berilah pada kami makanan kami pada hari ini. Pada hari ini secukupnya. Masih ingat waktu Musa memerintahkan umat Israel, ambil roti mana secukupnya. Karena kalau enggak busuk. Ya kan? Secukupnya. Karena apa? Besok masih ada lagi. Besok Tuhan akan sediakan lagi. Jangan sampai Anda terobsesi untuk punya lebih sampai Anda lupa menikmati hari ini. Pelajaran dari orang yang kaya yang bodoh ini, yang memikirkan nanti saya tidak mau kekurangan nanti. Akhirnya dia lupa menikmati hari ini. Be present. Dan belajarlah dengan meditasi karena meditasi itu menolong saudara. 9. Anda tidak sendirian. Kita semua terhubung satu sama lain dan dengan alam semesta. Artinya apa? Nikmati kebersamaan. Orang paling bahagia adalah orang yang punya sahabat. Sekaya-kayanya Anda kalau tidak ada sahabat, saudara tidak akan pernah menikmati hidup ini. Maka sahabat itu adalah berkat. Saudara-saudara, memiliki banyak sahabat berarti kita punya banyak akses. Jadi kemarin saya ada diundang oleh Bank BI, mereka ada ibadah tiap bulan. Belum apa-apa saya sudah diajak dengan Pak Agus. Pak Agus bilang begini, Pak kami ada sumbangan untuk pelayanan Mercy, saya dengar lagi bedah rumah. Sudah langsung dia mengatakan besok tulis aplikasi atau tulis surat permohonan, kemudian
minggu depan dana sudah cair. Saudara-saudara, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada akses. Jadi nikmatilah kebersamaan. Orang yang hidup sendiri akan kesulitan. Karena Tuhan juga yang mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Saudara boleh miskin secara harta, tapi kalau banyak teman masih bisa makan. Iya kan? Tapi sebaliknya saudara punya segalanya, tidak ada satupun yang mendekati saudara. Ngundang teman, tidak ada yang datang. Pesta ulang tahun, tidak ada yang mau hadir. Bahkan saudara menikah pun yang mau dinikahi tidak mau datang. Saudara hidup sendiri. Saudara akhirnya saya bisa membayangkan orang yang hidup sendiri tidak akan pernah menikmati hidup. Sekarang ini di Inggris sudah ada menteri urusan kesepian. Karena banyak orang yang kesepian, tidak punya siapa-siapa dan tidak bisa menikmati hidup. Saudara saya bisa membayangkan. Sekarang ini bahkan saya mendengar di Malaysia itu ada wanita-wanita yang karir, gajinya banyak tapi tidak ada teman. Sampai-sampai kalau kondangan itu sewa pacar. Sehari bisa 1 jam itu 150.000, 200.000 sewa pacar. Sewa teman maksudnya. Kalau mau disewa. Saya mendengar di YouTube itu sehari minimal 1 juta pendapatannya. Bayangkan 1 jam hanya untuk menemani duduk, menemani ngobrol. Itu dibayar 200.000 1 jam. Marcel mau? Boleh dicoba. Saudara, jadi ini pengalaman yang luar biasa. Oke, kita selesaikan. Nomor berapa sekarang? Nomor 10. Hiduplah dalam anugerah. Setiap momen adalah anugerah yang berharga. Ketika kita mensyukuri hidup, kita akan lebih mungkin menikmatinya dan menjalaninya sepenuhnya. Belajar mensyukuri hidup. Kalau hari ini Anda masih bisa makan, bisa bernafas, bisa bekerja, bisa melayani, bisa melakukan kebaikan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saya juga mau mensyukuri kalau hari ini akan terbang ke Los Angeles, kemudian pelayanan akhir pekan di 2 gereja, kemudian bisa pelayanan lagi, misi di Seattle dengan Pak Rich Whitmer di sebuah gereja yang cukup besar. Siapa tahu gereja ini akan menjadi sahabat kita tidak tahu. Kemudian pada tanggal 24 akan menerima anugerah penghargaan, itu karena anugerah. Jadi be present, jangan egois, syukuri hidup ini, jangan menolak kenyataan, kemudian nikmatilah kebersamaan. Itulah pelajaran the power of now. Yang kita punya hanya sekarang. Besok belum tentu Anda miliki, kemarin sudah Anda lewati. Amin. Haleluya.